kali ini, yaitu insan kamil. Barangkali selama kajian kita dari sisi awal sampai sekarang selalu menyentuh, menyinggung dan berkaitan dengan insan kamil, maka saat inilah kita akan menjadi satu komprehensif dari beliau, insan kamil dalam itikad. Supaya kita lebih dekat dengan beliau, saya kenal terlebih dahulu biodata beliau yang ringkas. Pertama, beliau bernama Yunasri Ali, lahir Winci 30 Desember 1955. Beliau sekarang tinggal di Jalan Sukadame nomor 60A, Sarwainah, Ciputat. Beliau sekarang dalam besar tasawuf di UIN Saifullah Jakarta. Pendidikan beliau ditempuh di SD Negeri Kota Majidi, kemudian PGA untuk Kota Majidi, PGA untuk sampai ke penuh, dan kemudian mengambil S1 Fakultas Adab IKIP Padang, masa sarjana UIN dan doktornya di UIN. Dan banyak karya yang beliau telah hasilkan, yang barangkali yang sering kita dan populer adalah mengenai manusia cipta ilahi, itu yang banyak digunakan sebagai referensi utama dalam penyakitan tasawuf. Kemudian Jalan Kearifan Sufi, Ikhtiar Tasawuf, Sufisme dan Warisme, Induk Rahasia dan Makna Ibadah, dan Mata Air Kearifan. Saya kira banyak ya, mungkin puluhan ratusan karya beliau yang lainnya, tapi hari ini kita akan mencoba mencicipi sebagian kecil dari keilmuan beliau yang sudah lama kita lakukan. Karena itulah waktu yang sangat berharga ini kami persilakan kepada Prof untuk menyampaikan materi insan kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membicarakan satu kajian khusus dalam kajian depan dalam mengenai al-lisan. Kenapa kajian ini menjadi penting? Karena seharusnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini kita semakin kenal dengan diri kita sebagai manusia. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu sudah membelah-belah dirinya sehingga kita pun menjadi terbelah. Kita tidak lagi bisa melihat diri kita dalam satu yang holistik, tetapi kita sudah melihat diri kita dalam kotak-kotak kapling-kapling ilmu. Ketika seorang ahli anatomi membicarakan mengenai manusia, yang terlihat oleh dia itu hanya anatomi manusia. Yang lain dari itu di luar. Ketika ahli psikologi membicarakan manusia, yang terlihat oleh dia adalah jiwa manusia. Selain diri itu disampingkan. Sehingga kita tidak bisa melihat diri kita secara utuh. Karena kapling-kapling ilmu tadi, sehingga kita melihat diri kita terbelah-belah, pecah-pecah. Sehingga dengan demikian akan kita semakin tidak kenal dengan diri kita, karena sudah dikapling-kapling oleh ilmu yang berkembang saat ini. Ilmu terus berkembang. Antara satu ketika bertemu dengan ilmu yang lain, dia beranak, lahirlah ilmu baru.
dalam melihat manusia kita semakin terpecah-pecah. Maka orang tidak lagi lebih mendalam kepada ilmu ketika melihat manusia secara holistik, tetapi beralih pada filsafat. Namun filsafat juga demikian, ego sektoral antara satu dengan yang lain itu sangat besar. Jika katakanlah mazhab materialistik yang dilihat oleh mazhab ini manusia itu adalah bahwa hakikat manusia itu fisik, sementara ruhnya itu hanya nebeng pada fisik. Oleh sebab itu sejatinya manusia itu fisik. Ketika fisik sudah berantakan, maka ruh akan hilang. Sebaliknya, ketika dilihat oleh kaum idealisme, mereka melihat bahwa yang manusia itu adalah yang spiritual, sementara fisik itu hanya sesuatu yang tampak secara lahir dan itu tidak dapat membedakan secara sejati antara satu manusia dan manusia. Maka demikian filsafat juga tidak bisa secara holistik untuk melihat manusia, sehingga definisi manusia itu semakin kurang. Tambah lagi dengan munculnya filsafat, aliran-aliran baru dalam filsafat. Ada aliran humanisme, eksistensialisme, itu menambah kurangnya potret manusia. Ketika kita ingin melihat dari aliran humanisme, di sini penuh dengan dengan rekayasa. Yang dikejar adalah keuntungan. Jadi kita tidak bisa juga melihat ini manusia itu secara utuh dari humanisme. Dibangun misalnya satu undang-undang tentang HAM, lalu HAM itu hanya digunakan untuk bagaimana mengeruk untung yang secara temporer dapat kemudian tidak dapat melanggengkan sebenarnya manusia. Maka yang digunakan hanyalah benar bagus dari segi teorinya, tetapi dari segi praksis. Humanisme menjadikan proyek HAM sebagai mega proyek. Sehingga itu mereka justru di balik itu bisa menggunakan itu untuk alam. Suatu negara yang sebelumnya masalahnya masalah kecil, tetapi dengan alasan HAM mereka masuk ke sana, bukannya bertambah selesai masalahnya, bertambah sendiri, tidak, justru bertambah keruh masalah. Sebenarnya mungkin bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri, tetapi ketika negara adidaya ke sana itu bertambah rumit. Irak sudah berapa lama? Tujuannya bagus dulu kan, supaya menyelesaikan masalah Irak. Tetapi sekarang ini tidak selesai. Masalahnya semakin lama semakin rumit. Itu ketika filsafat itu yang digunakan untuk melihat manusia, maka orang sekarang kembali kepada agama atau kepada tradisi-tradisi untuk melihat apa sebenarnya manusia. Dan sebenarnya agama sejak dari awal sudah menyimpan konsep atau teori-teori tentang manusia. Dan sejak dari saya mencatat dari beberapa buku itu, dari sejak manusia pertama Adam itu sudah konsep manusia itu sudah kelihatan semakin terkonsep dengan baik. Kemudian berkembang dan terus berkembang
dalam tradisi dan dalam agama-agama, dan itu tidak pernah hilang, ada dalam agama-agama itu. Dan puncaknya semuanya menempatkan manusia itu tidak bisa terpisah dari Tuhan. Kalau dia terpisah, maka dia akan mengalami kemerosotan. Maka salah satu dari konsep itu yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah konsep dalam tasawuf yang digagas oleh Ibnu Arabi dan oleh Abdul Karim Al-Jili. Al-Jili itu penerus yang pertama menggagas ini adalah secara konsepsional itu adalah Ibnu Arabi. Di nama atau konsepnya adalah Al-Insan Al-Kamil. Nah, istilah ini juga juga sebelumnya sudah ada istilah-istilah yang mirip dengan itu. Misalnya Abu Yazid Al-Bustami itu menggunakan istilah Al-Wali Al-Kamil. Jadi ada kemiripan antara Al-Insan Al-Kamil dan Al-Wali Al-Kamil. Tetapi mungkin nanti konsepnya berbeda. Kemudian ada istilah lain, Al-Insan Al-Fadil. Dalam Rasail Ikhwanus Shafa itu ada istilah Al-Insan Al-Fadil. Diduga itu berasal dari konsep Al-Imam Al-Fadil dan Al-Imam Al-Mafdul dalam Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Dan diduga oleh para pakar itu Ibnu Arabi itu mengambil istilah Al-Insan Al-Kamil dari sumber tadi. Apakah mungkin dari Al-Wali Al-Kamil atau dari Al-Insan Al-Fadil? Jadi ada kemiripan. Tetapi yang jelas Ibnu Arabi itu adalah pengguna pertama yang paling diakui oleh Reynold Allen Nicholson yang meneliti mengenai banyak meneliti mengenai Ibnu Arabi ini. Yang mengatakan bahwa Al-Insan Al-Kamil itu walaupun sudah ada dipakai sebelumnya, tetapi yang secara tertulis menggunakan ini untuk satu konsep itu adalah Ibnu Arabi. Sebelumnya Pak Kausar sudah menyebut Ibnu Arabi. Beliau menyebut dengan Ibnul Arabi. Kemudian yang populer di kalangan para penulis itu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kenapa beliau menulis Pak Kausar menulis dengan Ibnul Arabi? Karena memang dalam tulisan-tulisan Ibnu Arabi itu sendiri beliau menulis dengan kata-kata Ibnul Arabi. Tetapi oleh penulis sesudahnya itu dipopulerkan dengan Ibnu Arabi. Kenapa? Untuk membedakan dia dengan Ibnu Al-Arabi yang menulis tentang tafsir Ahkamul Quran. Jadi untuk membedakan itu maka yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Jadi Ibnul Arabi itu untuk penulis Ahkamul Quran, sementara Ibnu Arabi itu untuk Sufi yang berasal dari Murcia atau dari Andalusia Spanyol sekarang. Nah, inilah orang yang pertama menggagas atau memperkenalkan istilah Al-Insan Al-Kamil. Nah, lalu kata-kata Al-Insan dipakai. Al-Insan itu dalam artian jenis makhluk tertinggi yaitu manusia. Dan dipakai di situ dihubungkan dengan kata-kata Al-Kamil. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada dua kata
mungkin pengertiannya itu mirip hampir sama. Yang pertama kata kamil, yang kedua kata tam atau taman. Nah, di sini mengutip Muqtada Mutahhabi, itu ada perbedaan sedikit. Artinya sama-sama sempurna antara kamil dan tamam, itu artinya sempurna. Tetapi dalam penggunaannya itu ada perbedaan. Kalau kata-kata tamam itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat kuantitatif. Jadi kalau orang mau membangun sebuah gedung seperti itu dibikin gambarnya. Kalau semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan gambarnya, maka tamamlah, diselesai. Jadi dengan demikian tuntaslah pembangunan itu. Tetapi yang namanya kamil atau kamal itu tidak demikian. Dia bersifat kualitatif. Jadi kalau ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, yang sempurna lagi sampai kepada yang maha sempurna. Jadi dia tidak selesai. Kalau tamam itu setelah gambar selesai, sudah selesai sampai di situ. Tetapi yang namanya kamil itu ada yang lebih sempurna lagi, akmal. Ada yang paling sempurna, yaitu yang maha sempurna. Lawannya dua-duanya adalah naqis, artinya kurang atau tidak sempurna. Dan ini digunakan. Manusia itu sebenarnya pada dasarnya naqis, kurang, tidak ada yang sempurna. Tetapi dia bisa menyempurnakan dirinya, karena pada diri manusia itu nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu bertajalli pada dirinya. Dia bisa menyempurnakan dirinya. Pada dasarnya dia kurang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita selalu kekurangan terus. Dapat sesuatu, kemudian setelah beberapa saat masih kurang juga. Dicari lagi, dapat lagi, masih kurang juga. Dapat, dicari lagi, kurang juga. Kecuali kalau sudah dimentokkan kepada Yang Maha Kuasa, dia baru yang maha sempurna, baru dia jadi sempurna. Tetapi kalau tidak pernah dibentokkan kepada Yang Maha Sempurna, tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu istilah al-insan al-kamil, manusia sempurna atau manusia utuh atau manusia paripurna, itu mengacu kepada manusia sebagai suatu kualitas yang nanti kualitas itu dia bisa benahi sempurna, kemudian disempurnakan lagi, sempurnakan lagi sampai pada yang paling sempurna. Tetapi konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Arabi itu ada dua cara untuk melihat melihat insan kamil. Saya dalam buku kita menyebutnya citra ilahi. Manusia citra ilahi. Citra itu artinya surah dalam bahasa Arab atau bentuk. Dalam hadis dikatakan innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala surati, sesuai dengan bentuknya, citranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah-salah memahami hadis ini, kita menjadi musyrik. Seakan-akan kita bentuk Tuhan itu seperti bentuk kita. Tidak demikian. Surati di situ bukan bentuk fisik, tetapi surati itu adalah asma dan sifat-sifat yang ada pada Tuhan, itu ada pada kita. Kecuali beberapa sifat tertentu yang tidak ada pada kita. Tetapi paling banyak sifat Tuhan itu ada pada manusia. Maka
hadis tadi itu juga bukan hanya hadis dalam dalam riwayat Muslim, tetapi di dalam Bible juga ada hadis itu disebut dengan hadis Imam Bukhari atau hadis Bibliatika, karena ada di dalam Bible. Innallah khalaqa Adam ala surati itu bukan hanya ada dalam hadis-hadis Nabi, tapi dalam Bible juga disebutkan demikian, bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya Allah. Tetapi bentuk Allah tadi saya katakan bukan dalam bentuk fisik, karena Allah itu tidak punya fisik, tetapi dalam bentuk citra, dalam bentuk dalam bentuk al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Di manusia adalah pemilik itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, alam ini juga sebenarnya adalah menggambarkan bentuknya Tuhan, karena Tuhan itu tidak terlihat. Dalam ketidakterlihatannya tidak ada yang bertuhan kepada dia. Jadi dia belum bisa disebut Tuhan kalau tidak ada yang bertuhan kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru dapat terlihat itu ketika dia menampakkan dirinya. Dalam surah Fussilat kalau tidak salah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, bahwa Allah itu akan memperlihatkan dirinya di segenap ufuk, segenap alam semesta ini. Jadi itu adalah ayatnya Allah, itu adalah tandanya Allah. Allah sendiri tidak pernah terlihat, tetapi dia memperlihatkan dirinya pada ufuk. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri manusia itu sendiri. Dengan demikian di situ kita adalah menjadi ayah. Dalam kata ayah itu sama artinya dengan alamat. Maka tidak bisa terpisah antara tiga kata alamat, kemudian alam, ilmu. Ini tidak bisa terpisah. Satu asal katanya itu dari satu dari ain lam mim, baik itu ilmu, baik itu alam maupun alam. Bahkan ditambah dengan ada lagi satu kata itu alam, bendera. Itu satu rangkaian kata, artinya itu simbol. Jadi alamat itu simbol, jadi lambang, simbol. Maka alam ini itu adalah menjadi simbol adanya Tuhan yang Maha Adil. Kemudian ilmu juga simbol. Kalau kita punya ilmu, sebenarnya simbol dari sesuatu yang ada di dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Misalnya ini ada pisang, misalnya. Kita tidak perlu bawa kemana-mana pisang ini. Pisang ini sudah kita simpan di dalam simbol pisang ini sudah tersimpan di dalam pikiran kita. Maka dengan demikian di dalam pikiran kita itu memorinya sangat besar. Jadi semua simbol yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar itu sudah ada di dalam pikiran kita. Maka itu yang disebut dengan ilmu. Ini sejenis simbol juga. Kalau disebut alam, alam itu tanpa kalau alam semesta ini itu pakai ainnya, pakai alif. Alam, dia itu simbol dari adanya alif. Kemudian ada alam, itu tidak pakai alif di situ, pendek. Ain, lam, mim, alam. Tapi barisnya semuanya fathah. Dua fathah, kemudian terakhir doma, sukun, doma.
artinya bendera. Bendera itu juga lambang. Dia menjadi tanda satu kelompok. Maka istilah bendera juga menjadi tanda. Maka alam ini adalah simbol dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa alam, Allah tidak bisa melihat ini. Maka simbol dari adanya Allah itu adanya alam semesta. Dan ini menurut Ibnu Arabi, antara alam dengan Tuhan tidak bisa dipisah karena dua sisi. Sisi yang tidak tampak itu Tuhan. Sisi yang tampak itu alam. Kalau kita punya satu koin, itu ada dua sisinya. Sisi yang tidak tampak dan sisi yang tampak. Yang kalau ditaruh di atas meja ini, yang sebelah atas itu tampak kelihatan, yang sebelah bawah tidak tampak. Tetapi dia itu satu kesatuan. Maka di sini populerlah istilah wahdatul wujud yang Ibnu Arabi. Kata satu wujud yang satu dengan yang lain tidak terpisah. Alam dan Tuhan tidak bisa terpisah. Kalau terpisah itu apa? Yang satu bisa membatasi yang lain. Maka oleh sebab itu bagi Ibnu Arabi dalam wahdatul wujudnya itu, kalau ada dua wujud, maka wujud yang satu akan membatasi kemutlakan wujud yang lain. Maka oleh sebab itu tidak boleh ada dua wujud, tapi satu saja, yaitu wujud yang berbeda. Sementara wujud-wujud lain adalah wujud yang diwujudkan, wujud pinjaman, atau dia wujudnya adalah bersifat majazi. Kembali kepada insan kamil. Dari satu sisi, insan kamil itu kita akan melihat dari sisi pertama adalah ontologisnya, yang kedua sisi mistisnya. Sisi ontologisnya, insan kamil itu adalah apa? Di mana Tuhan menampakkan dirinya secara paripurna pada insan kamil. Dalam hadis kuntu kanzan makhfiyah, aku adalah kanzan makhfiyah, perbendaharaan tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, aku ingin untuk dikenal. Jadi ada keinginan Tuhan dalam kesendiriannya, itu tansihnya Tuhan. Ketika Tuhan berada dalam kesendiriannya, tidak ada sesuatu yang ada kecuali Dia saja. Itu betul-betul Tuhan itu transcendence. Dia di situ tansih, Dia mengatasi segala-galanya. Tidak ada satu pun yang berhubungan dengan Dia, bahkan tidak satu pun yang ada kecuali Tuhan saja. Maka dalam kesendiriannya itu, Dia ingin untuk dikenal. Jadi ini asal mula alam ini tercipta. Allah itu ingin untuk dikenal. Maka oleh sebab itu Dia menciptakan alam ini. Disitulah Dia bisa mengenal. Dia bisa dikenal oleh alam, dan Dia bisa melihat dirinya di luar dirinya pada alam. Saya dalam hadis ini ada dua kata kunci yang sangat terkesan pada saya. Pertama, ta'ahbab. Yang kedua, an-uqraba. Kata mahabbah itu dari situ. Ahbab itu saya cinta, saya ingin. Maka dalam tasawuf itu, cinta itu adalah menjadi kata yang sangat kunci dari segala-galanya. Karena kata mahabbah itu sifatnya menumbuhkan, mengembangkan, dan sesuatu bisa ada karena mahabbah. Maka Ibnu Arabi mengatakan agama saya adalah agama cinta. Karena inti keberagamaan itu pada cinta.
yang diajarkan oleh agama itu supaya orang mencintai. Jadi rahmatan lil alamin itu tumbuhnya dari cinta. Di segala yang ada itu kenapa? Karena adanya sesuatu, karena mahabbah. Kenapa saya ada? Karena ada mahabbah antara ibu saya dan bapak saya, maka saya menjadi ada. Tetapi sebaliknya, yang akan merontokkan semuanya itu adalah kebencian. Setiap ada kebencian, pasti itu akan membawa dampak kehancuran, berantakan, kehancuran, dan penghislan semua. Karena itu agama itu mengajarkan supaya kebencian itu dihapuskan, tumbuhkan kecintaan, karena cinta itu akan bisa menumbuhkan, bisa mengembangkan, bisa mengajak. Jadi Allah ingin supaya ingin melihat dirinya dan ingin untuk dikenal. Kenapa? Ingin dikenal oleh sesuatu yang di luar ini. Jadi Allah ingin dikenal oleh sesuatu yang selain dirinya. Maka di situ dia sebutkan fakhalaqtul khalq, maka aku menciptakan makhluk. Allah berharap supaya makhluk itu bisa mengenal dia. Jadi itu apa? Kenapa alam ini tercipta? Itu latar belakangnya karena Allah ingin untuk dikenal. Kalau Allah tidak lagi ingin untuk dikenal, maka habislah semuanya alam semesta ini. Selama Allah masih ingin dikenal, selama itu pula alam ini ada. Jika Allah tidak lagi ingin untuk dikenal, ya selesailah semuanya karena latar belakangnya. Maka dalam apa untuk mengenal Tuhan itu, ternyata ketika alam diciptakan, alam ini tidak bisa mengenal Tuhan karena kemampuannya sangat terbatas. Alam ini tidak bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum bisa mengenal, Allah ciptakan lagi. Satu sisi Allah ingin dikenal, sisi yang lain dia ingin supaya dia bisa melihat dirinya di luar dirinya. Maka alam ini ibarat kaca tempat Allah bercermin di situ, sehingga dia akan kelihatan apa gambarnya dalam cermin. Tetapi nyatanya pada alam ini Allah tidak bisa untuk melihat dirinya karena masih kurang sama sekali. Segala sifat-sifat yang ada pada Tuhan sebagai sebagai sumber penciptaan alam ini tidak bisa menggambarkan Allah secara utuh. Maka ibarat kaca yang kurang, Allah tidak bisa melihat dirinya dalam kaca. Maka akhirnya dia menciptakan manusia. Pada manusia itulah Allah bisa melihat dirinya secara utuh. Di dalam satu hadis dikatakan ma wasa'ani samai ma wasa'ani ardi wala samai wa wasa'ani qalbu abdi. Langit bumiku dan langitku tidak bisa menampung. Yang bisa menampungku hanyalah hati hamba yang beriman. Kenapa? Karena hati kita itu sifat transendens. Jadi kalau Allah bersifat transendens, mengatasi hati manusia juga bersifat transendens, dia mengatasi semuanya. Kalau Al-Ghazali itu membagi, katanya hati itu ada dua bagian, hati yang fisik dan hati yang yang non fisik. Hati yang non fisik itulah yang transenden sifatnya. Hati yang fisik itu dia sangat relatif sifat. Maka dua-duanya hati ini itu perlu bagi manusia. Hati yang fisik, kalau istilah dalam keseharian kita
Kalau ada istilah makan hati itu juga dua pengertian. Yang satu makan hati orangnya bisa gemuk, tetapi yang satu lagi makan hati orangnya bisa kurus. Sama-sama makan hati tapi efeknya beda. Karena yang satu fisik, yang satu lagi makan hati itu yang non fisik. Nah, yang menjadi kajian kami kata Al-Ghazali itu yang non fisik itu. Yang fisik itu urusannya dokter. Urusan kami yang non fisik. Maka yang non fisik inilah yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang non fisik. Yang fisik itu tidak bisa karena dia sangat terbatas. Tetapi yang non fisik dia transenden. Kalau orang mau bertanya mengenai Jakarta itu bisa kita simpan dalam arti yang non fisik. Di Gulung Jakarta masukkan dalam arti yang non fisik. Mau tanya apa tentang Jakarta? Kita bisa semua karena sudah kita masukkan ke dalam arti tadi lebih luas dari Jakarta, bahkan lebih luas dari dunia. Dalam hadis itu dikatakan kalau manusia itu Bani Adam itu dapat harta emas 1 gunung, dia ingin 2 gunung. Kalau ingin 2, kalau sudah dapat 2 ingin 3. Makanya itu kan hati. Dia tidak habis-habisnya. Walaupun dunia ini semuanya diserahkan kepada dia ingin lebih lagi. Ada dunia lain. Berarti dia sangat transenden. Jadi hati manusia itu bersifat transenden seperti itu. Maka dia yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sebenarnya manusia itu tadi saya katakan adalah citranya ilahi. Karena manusia itu sumber manusia itu, maka dia menjadi manusia itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia bisa menampung semua apa yang ada pada Allah, dia bisa tampung. Kalau alam ini mungkin terbelah-belah, terpecah-pecah. Kalau ada Tuhan itu dibagi adanya 2 sifat. Ada sifat yang disebut dengan sifat Jamal dan ada yang disebut dengan sifat Kamal. Sifat Jamal itu sifat-sifat feminin, sifat-sifat lembut, sifat-sifat santun. Itu sifat-sifat Jamal. Tapi ada sifat-sifat yang Jalal, Al-Aziz, Perkasa, Al-Mutakabbir, sombong, kemudian juga Al-Jabbar, otoriter. Itu ada semuanya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mungkin pada alam ini itu dapat kebagian sebagian saja dari sifat-sifat itu. Maka Tuhan tidak bisa melihat sifatnya, citranya pada alam ini. Karena pada manusia citra itu utuh, maka Tuhan bisa melihat dirinya pada manusia. Jadi, ada Ar-Rahmannya, ada Ar-Rahimnya, ada Al-Jabbarnya, ada Al-Mutakabbirnya. Dan itu menurut Ibnu Arabi itu harus kalau mau jadi insan kamil itu harus seimbang. Jadi tidak bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim saja. Satu-satu waktu itu perlu juga Al-Mutakabbir, nyombong begitu. Pada waktunya, pada waktu-waktu tertentu perlu juga otoriter. Kalau hakim itu Rahman Rahim terus itu tidak pernah memukulkan palunya karena kasihan terus. Maka pada satu waktu dia harus Al-Mutakabbir, harus Al-Jabbar, ya baru memutus perkara dengan otoriternya itu. Nah, bagi Ibnu Arabi dan juga Al-Jibi, manusia yang mampu untuk mengaktualkan itu semua itulah yang menjadi insan kamil.
Jadi itu apa konsep secara besar dari insan kamil itu adalah manusia paripurna yang pada dirinya Allah itu menampakkan sifat dan asma-Nya itu secara utuh pada manusia. Jadi kalau sudah demikian berarti orang itu sudah insan kamil. Tetapi kata Ibnu Arabi dan juga Al-Jili, tidak semua manusia yang bisa mengaktualkan itu. Secara potensial semuanya ya punya sifat-sifat itu, tetapi secara aktual itu tidak semuanya yang bisa mengaktualkan sifat-sifat itu, asma-asma Tuhan itu secara berimbang. Itu tidak semuanya bisa. Yang paling bisa menurut dia adalah dalam Islam itu Nabi Muhammad lah yang paling utuh. Sifat-sifat dan asma Tuhan itu secara aktual itu bisa diaktualisasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tipe besar kami dalam Islam, Nabi Muhammad SAW. Contoh dari apa yang menjadi konsep dalam konsep insan kamil. Jadi ditampilkan contoh yaitu Nabi Muhammad SAW dalam Islam, dan juga para nabi dan para rasul, mereka itu adalah sebenarnya al-insan kamil. Dan bagaimana munculnya itu? Nah, itu munculnya insan kamil itu menurut apa? Menurut Ibnu Arabi dan juga Abdul Karim Al-Jili itu melalui dua proses. Pertama, prosesnya saya katakan tadi adalah proses ontologis. Karena Tuhan ingin melihat dirinya, maka Dia menciptakan alam ini. Proses penciptaan alam ini itu ujungnya nanti berakhir pada terciptanya insan kamil. Kemudian proses kedua adalah proses mistis. Ketika pada manusia itu sudah ada semua potensi itu, bagaimana potensi itu untuk bisa diaktualkan? Itu potensi itu bisa dinyatakan. Itu adalah melalui proses yang saya sebut dengan proses mistis. Dan disitulah letaknya tasawuf. Kalau yang pertama itu ontologis, itu filosofis sekali. Kalau yang kedua itu mistis, dan itu bisa dicapai oleh manusia. Maka bagian pertama, kalau dalam tasawuf itu disebut dengan tasawuf nazari, tasawuf falsafi. Dia sebagai teori, sebagai konsep, maka di situ akan kita lihat tadi bagaimana muncul insan kamil. Kemudian bagaimana secara aktual dia muncul, itu akan kita lihat dalam proses kedua, disebut dengan proses mistis. Atau yang pertama disebut dengan proses tanazul, gradasi dari Tuhan sehingga tercipta alam, puncaknya dengan insan kamil. Proses kedua disebut dengan proses taroqi, naik ke atas. Tadi dari Tuhan, dari alam, kemudian sampai ke insan kamil. Kemudian yang kedua prosesnya dengan pengalaman rohani mencapai puncaknya dalam taroqi, dalam pendakian mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada dalam diri kita sendiri. Ini proses untuk apa? Untuk merasa dekat dengan Tuhan itu disebut dengan proses taroqi. Jadi Ibnu Arabi menyebutnya dengan takhallul, sementara Al-Jili menyebutnya dengan tajalli, mendapatkan kenyataan Tuhan. Sekarang kita mulai dari kajian ontologisnya, bagaimana alam ini tercipta. Menurut Ibnu Arabi, terciptanya alam
itu dari ketika Tuhan tadi dalam kesendiriannya, maka dia menciptakan alam ini. Dalam proses ini menurut kaum teolog itu prosesnya adalah creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Dengan kata-kata kun maka jadilah alam ini. Itu menurut kaum mutakallimin, kaum teolog. Alam tercipta dari tidak ada menjadi ada, dengan kata-kata kun jadilah, sekali jadi alam ini. Tetapi menurut para sufi tidak demikian. Alam ini tercipta dari kata kun tadi, itu tidak sekali jadi semuanya, tetapi berproses. Karena kata yakun di belakangnya itu fi'il mudhari, kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. Di situ ada proses yakun. Kun, jadilah. Jadinya itu tidak sekaligus, yakun, maka jadilah dalam proses kejadian. Bagaimana proses itu menurut menurut para sufi itu melalui sesuai dengan bunyi ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya itu fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Menurut para sufi, diantaranya Burhan Puri, itu mengatakan bahwa proses itu melalui 6 proses, baru jadilah sempurna alam. Ini tidak sekali jadi. Maka menurut Ibnu Arabi, proses pertama itu ada dalam ketika Tuhan dalam kesendiriannya. Dia menyebut Tuhan dalam kesendiriannya itu dengan martabat ahadnya. Tuhan tak ada satupun yang bersama dia. Dia karena tidak ada sesuatu yang ada selain dia, maka pada tingkat ini Tuhan disebut dengan martabat ahadnya. Kemudian karena ingin menciptakan alam ini, maka Allah menurut teorinya Ibnu Arabi, itu teorinya teori tanazzul atau teori tajalli atau teori ta'ayyun. Tanazzul itu penurunan dari yang Maha Esa, kemudian terjadilah yang banyak secara gradasi. Atau ta'ayyun, entifikasi, semakin jelas entitasnya. Atau tajalli, Allah menampakkan dirinya. Maka penampakan pertama setelah martabat ahadiyah, dan tajalli ini disebut dengan tajalli ghaibi, tajalli yang ghaib, atau juga Ibnu Arabi menyebutnya dengan tajalli wujudi. Jadi tajalli wujudi, Tuhan dalam kegaibannya menampakkan dirinya, tapi dalam dirinya sendiri. Dari satu tadi satu-satunya, kemudian dia menampakkan diri pada tahap martabat kedua disebut dengan wahidiyah. Apa itu wahidiyah? Kalau pertama ahadiyah, satu-satunya. Wahidiyah itu dari kata wahid. Kalau ada wahid ada dua, ada sani. Maka ada pada peringkat ini Tuhan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Kalau tadi tanpa sifat, tanpa asma, tanpa apapun, hanya zat satu-satunya, maka dia mulai menampakkan dirinya dalam tajallinya pada asma dan sifat. Jadi sekarang sudah ada sifat, tetapi ini menurut kata Ibnu Arabi itu adalah dalam teori menurut akal pikiran kita. Supaya Tuhan tak seperti itu, tetapi supaya ini menjadi satu yang bisa dipahami, maka dari yang satu maka muncul dalam kesatuan itu ada kejamakan. Wahidiyah itu dalam yang tunggal, dalam diri Tuhan itu ada kejamakan.
apa? Ilmunya Tuhan. Itu sudah melihat bagaimana bentuk alam. Di alam yang banyak ini sudah ada gambarannya dalam tanda kutip dalam kepalanya Tuhan. Jadi seorang arsitek mau bikin membangun gedung ini, itu gambarnya itu sudah ada dalam kepalanya arsitek itu. Maka oleh sebab itu kalau ditanya orang filsafat, mana yang asli gedung ini? Yang aslinya bukan ini. Yang aslinya yang ada di kepala arsitek. Karena kalau yang belakangan ada itu kopian. Jadi yang ada ini kopian dari apa yang pertama aslinya di dalam kepalanya apa. Maka di sini antara realitas dalam ilmu sosial dengan realitas dalam ilmu filsafat itu beda. Dalam filsafat itu yang asli itu yang pertama, yang belakangan itu kopian. Maka ketika yang aslinya yang ada dalam kepalanya arsitek, kemudian dia tuliskan di atas kertas, dibikin sketnya, di garis kiri, garis kanan, maka tergambarlah apa yang ada dalam kepalanya di kertas. Dari yang ada di kertas kemudian dinaikkan, jadilah satu gambar gedung kecil. Dari gedung yang kecil itu baru jadilah gedung yang besar. Maka ini adalah kopian keberapa? Ketiga atau keempat. Yang aslinya yang ada dalam kepala arsitek. Maka yang ada di dalam ilmunya Tuhan itu disebut dengan al-a'yan as-sabitah, entitas permanen. Jadi ibarat dalam filsafat Plato itu ada istilah ide Plato. Yang ada ini itu sebenarnya gambar dari ide. Maka al-a'yan as-sabitah itu ada dalam dirinya ilmunya Tuhan, dan itu menjadi model blueprint dari alam semesta. Ada ini sudah sudah gambar daripada besar. Dan ini pada tahap ini oleh Ibnu Arabi itu diistilahkan juga dengan al-haqiqah al-Muhammadiyah, hakikat atau realitas Muhammad. Orang kita biasa menyebut dengan Nur Muhammad. Itu sudah ada dalam kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wa tin. Saya sudah jadi nabi ketika Adam masih berada antara tanah dan air. Itu sebenarnya bukan Muhammad dalam sejarah, tetapi Muhammad sebagai hakikat Muhammad. Itulah yang menjadi gambar alam. Itu ada dalam ilmunya kita. Kemudian dari situ, dari al-a'yan as-sabitah, muncullah martabat berikutnya, martabat tajalli syuhud. Jadi kalau tadi tajallinya ghaibi, maka sekarang tajallinya tajalli syuhudi. Dari gambar tadi dimunculkanlah alam ini, maka jadilah alam ini. Maka di situ ada 3 martabat: ahadiyah, wahidiyah, dan tajalli syuhudi, yaitu alam yang kita lihat. Namun pada alam yang kita lihat ini, menurut Ibnu Arabi dan juga Al-Jili, itu Tuhan belum kehendaknya pertama tadi Tuhan apa itu belum bisa teraktualisasi. Maka Allah puncaknya adalah menciptakan manusia pada alam. Maka pada manusia itulah Allah dapat melihat dirinya secara utuh, karena pada manusia itu dia adalah surahnya Allah. Jadi semua sifat dan asma Tuhan itu ada pada manusia. Walaupun ada juga yang tidak ada, tapi lebih banyak yang ada pada manusia. Jadi kita ini secara potensial adalah insan kamil. Secara potensial. Jadi ini konsepnya. Nah, kemudian sama dengan Ibnu Arabi, Al-Jili juga demikian katakan, tapi dalam bentuk nanti dia beda sedikit.
lebih rinci sedikit dari apa? Dari Ibnu Arabi. Bahkan nanti Al-Burhan Puri itu lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi, sehingga kalau tadi 3 martabat, Burhan Puri itu menjadikan 7 martabat. Terkenallah dalam apa? Tarekat-tarekat yang menganut wujudiyah itu istilah martabat 7. Jadi 7 martabat Tuhanan sampai kepada martabat terakhir adalah martabat al-insan, martabat manusia. Tetapi manusia pada peringkat itu sudah sempurna, semua citra Tuhan ada padanya, tetapi belum teraktualkan. Semua kita punya sifat-sifat ilahi ada pada diri kita, tetapi mungkin beda-beda dalam mengaktualkan sifat itu. Maka ini mulai dari ujung dari apa? Proses tanazzul tadi, kembali kepada taraqi, naik lagi ke atas untuk kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan kembali ini nanti silakan lebih apa rinci itu dalam al-asfarul arba'ah. 4 martabat itu lebih rinci. Kalau ini kita apa ambil martabat tanazzulnya, kemudian ke taraqqinya. Tanazzul itu ontologisnya, kemudian taraqqinya itu adalah mistis. Dan tasawufnya disebut tasawuf amali, tasawuf praktis. Untuk sampai ke Tuhan itu dengan praktek-praktek mistik itu. Menurut apa Ibnu Arabi, namanya proses itu takhalluk. Kenapa disebut takhalluk? Karena akhlak dalam hadis disebutkan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, atau bersifatlah kamu dengan sifat-sifatnya Allah. Maka dalam diri kita ini sudah ada sebenarnya sifat itu, tinggal mengasah, mengaktualkan sifat-sifat itu. Tugas kita mengaktualkan sifat itu. Kata Ibnu Arabi, bagaimana mengaktualkan itu? Jangan sifat kita yang ditonjolkan, tapi sifat Tuhan. Kita menghilangkan sifat kita sekecil mungkin, sehingga yang kelihatan itu adalah sifat-sifat Tuhan. Nah, itu disebut dengan proses takhalluk. Proses ini lebih rinci itu dirinci oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah dalam bentuk maqam-maqam. Mulai dari maqam paling awal, maqam talbah, kemudian sampai menjalani maqam-maqam itu, sampai puncaknya kita kehilangan diri kita dalam fana bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam al-asfarul arba'ah itu orang akan sampai bersama Tuhan bilhaq. Kemudian dalam perjalanan menapaki maqam-maqam itu, di situ ketika kita semakin bagaimana sifat-sifat ego kita semakin diturunkan tensinya, yang semakin ditonjolkan adalah sifat-sifat ilahi. Nah, dengan demikian melalui perjalanan melalui maqam-maqam itu nanti sufi akan sampai pada puncak maqam, yaitu menurut Ibnu Arabi adalah ketika dia menyadari bahwa dirinya tidak ada. Sebenarnya ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada itu syukur karena diadakan. Kalau tidak diadakan tidak pernah ada. Maka kalau ini kita sadari betul-betul sampai pada puncak maka kita tidak ada apa-apa di alam semesta ini. Maka kesadaran seperti itulah yang ingin ditumpukan oleh Ibnu Arabi, sehingga orang mencapai puncak apa yang disebut dengan puncak ketika dia merasa dirinya tidak ada, yang sebenarnya ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh Jalaluddin Rumi
Kalau orang masih mengatakan saya, sementara di sana Allah, maka orang itu terlalu sombong. Karena hanya saya ini sebenarnya tidak ada. Hanya kita ini itu pinjaman dari Allah sebenarnya. Karena kalau benar ada saya itu, ketika kita meninggal itu saya kemana pergi? Tidak ada lagi. Dia kembali kepada pemilik. Maka yang sebenarnya ada itu adalah pemilik kita. Maka kita sebenarnya tidak ada, hanya diadakan. Nah, kalau demikian maka itulah proses perjalanan untuk sampai ke puncak maqam. Kalau tidak salah Ibnu Arabi itu merinci maqam sampai 60 maqam, sehingga orang mencapai puncak pada fana. Al-Jili juga demikian, dia mengistilahkannya dengan tajalli. Tajalli itu dibagi oleh dia, ada tajalli af'al, ada tajalli asma, ada tajalli sifat, dan ada tajalli zat. Pada tajalli af'al kita mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semua perbuatan kita, semua daya yang ada pada kita itu kalau tidak diberi oleh Allah, ya tidak ada. Maka yang sebenarnya yang punya kudrah itu menurut dia pada tajalli af'al itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa izin Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari situ, kalau kita sudah mengakui itu dan meyakini itu sepenuhnya, maka menurut dia kita akan mendapat cahaya dari Allah, cahaya af'alnya Allah. Maka kita akan menjadi terang. Kemudian kalau itu kita sudah pada peringkat ini sudah menjadi terang, maka kita naik ke peringkat tajalli al-asma. Ketika sifat-sifat kita semuanya kita akui bahwa itu miliknya Allah, dan kita harus tunduk dan menyamakan atau menafikan sifat kita, kemudian mengisbatkan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Maka kita akan mendapat cahaya dari cahaya asma Allah. Maka kita akan menjadi semakin terang. Kemudian kalau asma sudah, maka kita sampai kepada sifat. Maka pada sifat ini, sifat-sifat kita semuanya kita tenggelamkan dalam sifatnya Allah, maka kita akan mendapat cahaya dari sifat-sifat Allah sampai pada puncaknya pada kisah Allah. Itu teori yang dikemukakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Secara praktisnya menurut dia orang harus memulai Islamlah dengan total, laksanakan rukun Islam itu dengan sempurna, jangan ada karena itu adalah kehendaknya Allah, maka kita tenggelamkan kehendak kita ke dalam kehendaknya Allah. Maka dengan demikian keislaman kita akan menjadi. Kemudian jangan lupa katanya peringkat kedua adalah keimanan. Kalau kita sudah yakin betul dengan Allah, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan mata kepala kita, maka kita akan yakin betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita naik setingkat dari peringkat Islam ke peringkat iman. Kemudian naik lagi di atasnya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Apa saja kebaikan yang Allah sebutkan, kita upayakan secara maksimal melaksanakan. Maka peringkat ketiga ini dia sebut dengan peringkat al-islah. Dari islah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tetapi mungkin dalam islah itu masih ada rasa tidak ikhlas dalam melakukan. Maka masuk ke peringkat yang keempat, al-ihsan. Kita mengikhlaskan, kita totalkan
apa tadi kebaikan kita itu dengan seakan-akan kita melakukan itu kita melihat Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, kita rasakan bahwa ketika melakukan kebaikan itu Allah melihat. Ketika kita terperosok kepada sesuatu yang tidak baik, kita rasakan Allah melihat itu. Itu kita sudah berada pada peringkat ihsan. Kemudian setelah itu kita masuk ke peringkat asyhadah, bahwa kita sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun tindakan kita tidak pernah tidak pernah terpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada peringkat terakhir as-siddiqiyah, peringkat kebenaran, merasa bahwa kebenaran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya untuk merealisasikan kebenaran yang datang dari Allah. Dan akhirnya kita menurut dia akan fana dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut Abdul Qadir Al-Jilani, proses orang untuk mencapai secara individual atau disebut dengan ihsan. Pencapai itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka ujung dari as-siddiqiyah itu adalah al-qurbah, yaitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan dalam ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat ke manusia itu dari nadi lehernya sendiri. Itu kan kenyataannya Allah. Kadang-kadang kita tidak pernah merasakan. Sekarang bagaimana merasakan itu? Itulah yang dituju oleh apa yang digagas oleh Ibnu Arabi dan oleh Abdul Qadir, supaya itu tidak hanya menjadi pernyataannya Allah, tetapi bagaimana itu kita rasakan pada diri kita sendiri. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami dekat pada manusia itu lebih dekat dari nadi leher. Kalau begitu, maka kita ketika sampai pada puncaknya itu, maka kita bergabung bersama Allah. Dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku yang senantiasa untuk mendekatkan diri, tadi jalan pendekatan diri kepada Allah. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, di samping amal-amal wajib yang tidak bisa kita tinggalkan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai. Fa iza ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta kepada kuntu sam'ahul lazi yasma'u, akulah yang menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, dengan itu dia melihat. Akulah yang menjadi tangannya, dengan itu dia berjalan. Akulah yang menjadi kakinya, dengan itu dia berjalan. Istilahnya apa? Seksitinar itu manunggali Kaulah Gusti. Aku yang menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Dan sudah manunggal antara apa yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kuntu sam'ahul lazi yasma'u bi wa basarahul lazi yubsiru bi. Dengan pendengaranku dia mendengar, dengan penglihatanku dia melihat. Di situ hamba kehilangan milik, karena memang pendengaran itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Jadi dia masukkan ke telinga kita sehingga kita bisa mendengar, dia masukkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat. Tetapi yang melihat, yang mendengar itu bukan milik kita, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang dia pinjamkan kepada kita, dia tempatkan pada telinga, dia tempatkan pada mata kita, maka kita bisa mendengar, bisa melihat. Kalau itu sudah sampai pada peringkat itu, maka
orang itu menjadi kecintaan Allah. Itulah dalam satu sisi dia disebut dengan waliullah, orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu sama dengan habibullah, orang yang dicintai, orang yang dekat, orang yang menjadi temannya Allah. Kalau pada peringkat lebih tinggi itu nabiullah. Peringkat lebih tinggi tadi adalah Rasulullah. Menurut Ibnu Arabi, orang bisa berusaha untuk menjadi wali. Orang bisa berusaha untuk mendapatkan nubuwah. Orang bisa berusaha untuk mendapatkan risalah. Tetapi mungkin pangkat nabi itu sudah berakhir. Pangkat rasul itu sudah berakhir. Tetapi kenabian masih bisa dicapai. Tetapi kerasulan masih bisa dicapai. Tetapi jadi nabi tidak bisa lagi. Jadi rasul tidak bisa. Maka Rasul itu menurut dia antara nubuwah dan nabi itu ada perbedaan. Antara risalah dan rasul itu ada perbedaan. Risalah itu adalah misinya nabi. Misinya rasul itu risalah. Kalau ini kita hilangkan, habislah misi rasul itu. Padahal dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah menjadi pewaris para nabi. Berarti mereka mendapatkan nubuahnya, tapi mereka tidak bisa jadi nabi lagi. Mereka tidak bisa menjadi rasul lagi. Tapi risalah itu tetap jalan. Dan itu menurut Al-Jili itu lebih apa lagi? Katanya yang paling tinggi itu wali. Ini agak aneh. Kalau tidak dirunut nanti teorinya kita bisa menyesatkan kita. Di bawah dari wali itu nabi. Di bawah dari nabi itu rasul. Rasul itu paling bawah. Dalam teologi yang kita pelajari itu biasanya rasul itu paling tinggi karena dia pilihan dari para nabi. Nabi itu di atas dari wali karena dia pilihan dari wali itu Allah pilihkan dia menjadi nabi. Tetapi justru Al-Jili itu membalikkan. Lalu logikanya bagaimana teorinya Al-Jili? Logikanya begini. Rasul itu membawa risalah. Risalah itu untuk semua orang. Maka oleh sebab itu Rasul itu berkolaborasi, berinteraksi dengan semua orang, maka dia peringkat kedua. Nabi itu nubuwah itu hanya untuk segelintir orang yang diminta oleh Allah. Maka Nabi itu dengan kenabiannya hanya menyampaikan kepada orang tertentu saja, tidak untuk semua orang. Maka nubuwah itu untuk orang tertentu saja. Apalagi kewalian itu untuk dirinya sendiri, dia nggak perlu menyampaikan kepada orang lain, maka dia dipilih di situ. Maka risalah itu orang bego, orang bodoh, orang pintar itu semua itu risalah. Maka Rasul itu tugasnya itu untuk menghadapi semuanya. Tetapi Nabi hanya untuk orang tertentu. Misalnya ada nubuwah Nabi kepada Huzaifah al-Yaman. Huzaifah itu sering bertanya kepada Nabi yang nyeleneh-nyeleneh. Kalau orang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mengamalkan ini pahalanya bagaimana? Lalu Huzaifah itu agak nyelenehnya, ya Rasulullah, kalau saya mengamalkan amal ini, kira-kira yang merusaknya apa ya Rasulullah? Ini agak lain dengan yang lain. Maka Rasulullah memberikan nubuwahnya kepada Huzaifah al-Yaman, yaitu nubuwah tentang mengetahui tentang orang-orang tabiat dan sifat orang-orang munafik. Itu ilmu yang khusus diberikan Nabi kepada Huzaifah al-Yaman. Kata dalam sejarah Huzaifah, Umar bin Khattab kalau sudah bicara tentang orang munafik dengan Huzaifah itu bisa duduk berjam-jam
menyerap apa yang disampaikan oleh Ustaz Pak, karena dia mendapat nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-walayah itu lebih khusus lagi. Allah memberikan itu untuk orang-orang yang dekat padanya, yang disebut dengan para wali. Jadi di sini wali itu lebih elit daripada nabi. Nabi lebih elit daripada rasul, karena risalah itu untuk umum, nubuwah itu lebih khusus, dan walayah itu lebih khusus. Maka itu apa logikanya. Jadi bukan pangkat. Pangkat memang rasul itu pilihan dari para nabi. Nabi itu pilihan di antara para nabi. Dan itulah yang menjadi satu kami, orang yang sudah sangat dekat kepada Tuhan. Dan dalam walayah itu nanti juga ada hierarkis peringkat, ada kutubnya, kemudian ada badal, ada autar, ada akhyar, ada abrar. Itu peringkat-peringkat dalam al-walayah, dalam kewalian. Puncaknya itu ada kutub yang disebut dengan wali kutub. Itu adalah wali yang berada pada puncak kewalian. Saya rasa ini sebagai pengantar untuk kajian kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu bisa jadi tidak puas dengan ini. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan yang begitu komprehensif, begitu persuasif dari konsep insan kamil dalam kehidupan. Artinya pada dasarnya bahwa Islam adalah ikuti dua proses nazul dan proses tarqi. Artinya pada dasarnya adalah puncak dari proses penciptaan, dan pada dasarnya semua ciptaan manusia bisa menuju kepada kualitas insan kamil dengan melalui tahapan-tahapan yang secara dikatakan tahapan abad 6 atau abad 7, atau sebagian lain mengatakan bahwa Arabi usul sebanyak 60 makom mencapai insan kamil. Sehingga itu adalah sebuah yang sebenarnya. Karena itulah barangkali dari Bapak Ibu ada yang masih ingin dalam lebih jauh bagaimana barangkali proses tarqi tersebut. Kita punya waktu sekitar 15 menit karena sudah terlalu siang. Mudah-mudahan masih kuat ya, jadi selama keimanan dan kebenciannya untuk menyerap lebih jauh. Silakan kepada Pak Ansor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam maktabat ide meskipun mulai Tuhan membuat atau melakukan manifestasi manifestasi itu saya ulangi Pak Ustaz. Dalam maktabat ide ada tajalli di situ, sehingga terjadilah blueprint. Setelah terjadinya blueprint, baik hakikat insan kamil, dan juga di situ ada Nur Muhammad yang saya tangkap. Kemudian apa hubungan antara dua fakulti ini barangkali karena dia hakikat. Jadi di satu sisi lain ada satu diskusi antara malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dalam dialognya, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah. Itu di situ ada dialog. Apakah sudah ada juga malaikat pada wahidnya? Terima kasih.
ini manusia kembali ke Tuhan. Jadi di sana itu tugas syariat adalah untuk orang katanya untuk mendisiplinkan manusia supaya hidup sesuai dengan hidup Tuhan, sehingga kita bisa sampai kepada Tuhan dan dalam usul sampai kepada Tuhan. Kemudian kalau orang katanya sudah usul, sudah sampai kepada Tuhan, maka sebenarnya syariat itu tidak ada program lagi. Jadi katakanlah begini, bahwa kita sekarang ini menjalankan syariat seperti sholat, puasa, segala macam itu karena kita belum usul. Tapi kalau sudah usul, itu sebenarnya kita tidak perlu lagi melakukan itu. Untuk apa lagi katanya? Sementara waktu itu kita berargumen bahwa dan hanya itu saja yang sudah usul, bukan dia sholat, tetap dia berpuasa dan lain-lain. Kemudian dia menjawab bahwa dia kan Nabi punya tugas, dia sebagai Rasul harus memberikan contoh kepada yang lain. Jadi itulah tugas kerasulan dia harus tetap menjalankan itu. Tapi kalau orang yang sudah usul, maka benar sholatnya tidak perlu. Makanya kita sering dengar sholat jadi nggak sholat. Ya itu bagaimana Pak komentar Bapak dengan pendapat seperti itu? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi mengenai tajalli gaib. Di situ tadi saya ceritakan ada muncul yang disebut dengan al-a'yan as-sabitah, identitas permanen. Dan di situ juga pada peringkat itu ada yang disebut dengan Nur Muhammad. Sebenarnya tadi juga disinggung mengenai jadi di situ hakikat Muhammad, kemudian disebut juga dengan al-a'yan as-sabitah. Sebenarnya esensinya itu substansinya sama, tetapi dengan nama yang beda. Ada yang menyebut dengan a'yan as-sabitah, ada yang menyebut dengan al-haqiqah al-muhammadiyah, dan ada lagi yang menyebut dengan al-aqlul awal, akal pertama. Akal pertama itu katanya sudah menggambarkan semua yang ada. Maka para filosof itu menyebutnya dengan al-aqlul awal. Pada sufi itu menyebutnya dengan al-haqiqah al-muhammadiyah, atau ada juga yang dengan al-a'yan as-sabitah. Itu esensinya, substansinya itu sama. Mungkin sebutan itu mengacu kepada ketika itu diterapkan dalam penciptaan. Maka ada yang menyebutkan yang ditunjukkan adalah Nabi Muhammadnya sebagai manusia paripurna, lisan kamil, maka disebutlah dengan al-haqiqah al-muhammadiyah. Atau yang ditunjukkan itu adalah ide yang ada dalam ilmunya Tuhan, maka disebutlah dengan al-a'yan as-sabitah, identitas permanen atau ide-ide permanen yang ada dalam ilmunya Tuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan hakikat malaikat? Nah, sebenarnya malaikat itu sudah belakangan. Jadi yang pertama ada itu dalam tajalli, tadi disebut dengan tajalli ghaibi, yaitu dalam proses itu ada dalam diri Tuhan itu sendiri. Dari kesendiriannya melihat ini melihat, maka yang muncul dalam dirinya itu adalah gambar yang akan dia rancang, itu alam semesta. Maka rancangan itu, blueprintnya itulah disebut dengan al-a'yan as-sabitah atau
al-haqiqah atau al-haqiqah. Jadi malaikat termasuk alam semesta seluruhnya itu muncul dari apa? Dari al-aqiyah as-sabita. Jadi itu sudah masuk pada tahap berikutnya yang disebut dengan tajalli syuhudi. Jadi ketika menciptakan alam ini maka itu disebut dengan tajalli syuhudi. Dan puncaknya pada penciptaan manusia, yaitu dari tajalli syuhudi alam, kemudian puncaknya adalah pada manusia untuk mencapai sasaran apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini pertanyaan yang sering muncul dalam kajian tasawuf, karena syariat itu kan jalan menuju ma'rifatullah. Yang terakhir itu usulnya itu ketika sampai pada ma'rifatullah. Maka juga di samping syariah ada thariqah, juga itu adalah jalan menuju tujuan akhir tadi. Bagaimana kalau kita sudah sampai ke tujuan akhir? Lalu ini dianalogikan ketika orang sudah sampai ke satu kota yang nggak perlu lagi balik belakang lagi, karena apa? Karena tujuan sudah sampai. Tetapi kalau dalam contoh yang lain, suatu bangunan, fondasi yang paling dasarnya itu adalah syariatnya itu. Jadi bangunan itu akan menjadi catatan baik itu ketika syariatnya itu ditata dengan baik. Kalau itu tidak ditata, maka bangunan itu akan berantakan semuanya. Maka fondasinya dan syariatnya itu baru naik kepada thariqah, baru haqiqah, dan sampai pada usulnya, pada ma'rifatnya. Kalau ditarik fondasinya di bawah, robohlah semuanya yang di atas itu. Maka kalau syariatnya tidak ada lagi sah tidak sah, haram tidak haram, maka berantakanlah semua bangunan. Karena yang penentu sah atau tidak sah, haram atau halal sesuatu itu adalah pada fondasi syariat. Maka kalau ini sudah ditarik, maka berantakanlah semua haqiqahnya, tidak ada artinya lagi. Kemudian juga ma'rifatnya tidak akan keluar ketika tidak ada syariatnya. Maka oleh sebab itu syariah itu menurut Ibnu Arabi itu adalah iradahnya Allah. Dia adalah kehendak Tuhan dalam menciptakan manusia. Maka kalau ini yang dikehendaki oleh Tuhan, kita tenggelam dalam iradahnya Tuhan, berarti kita akan semakin melalui syariah. Kira-kira begitu karena tidak bisa karena aturan secara umum yang ada dalam syariah itu tata tertib dalam kehidupan kita itu ada pada syariah. Ibadah pun dimulai dari syariah. Tidak bisa tidak kalau tidak ada syariahnya. Kalau tidak ada syariahnya, karena syariah itulah misalnya salat 5 waktu paling gampang. Kenapa Nabi Muhammad itu harus menjemput salat itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan jasadnya juga? Kenapa tidak dengan ruhnya saja? Karena memang ada pendapat yang mengatakan itu ruhnya saja. Kalau ruhnya saja, itu yang salat itu adalah iling-iling saja, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, karena yang menerima perintah itu ruh saja. Jasad tidak menerima, karena ini sekaligus subhanallazi asra bi abdihi itu adalah ruh sekaligus jasadnya. Maka dua-duanya salat itu adalah konflik antara jasad dan ruh. Coba kalau dulu Nabi Muhammad itu yang datang ke sana adalah ruhnya saja, maka kita cukup dengan ini saja, tidak perlu berdiri, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, cukup dengan mengingat saja. Tapi tidak harus dua-duanya, walaupun hakikatnya sholat di situ. Hakikatnya itu adalah ingat, karena nilainya di situ.
tetapi sah atau tidaknya itu pada lahirnya daripada jasa. Saya rasa demikian Pak, sedikit mengenai itu. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Seandainya bukan karena waktu yang membatasi kita, maka kita akan gelar di dalam syariahnya menuju marifatnya. Jadi ada syariah yang lain yang harus kita jalani. Dan itulah saya kira terima kasih kepada para hadirin semua yang telah dengan sabar menjalani proses tanazul ya, menurunkan pemahaman kita kepada Islamil, dan tugas kita adalah taroki ya, melanjutkan menuju kepada hakikat penciptaan kita yang kita tidak tahu sampai di mana kekuatan kita, tapi mudah-mudahan tadi Allah tidak memberikan tiba-tiba kecuali kita diberikan kekuatan. Terima kasih semuanya, dan insya Allah kita masih punya perjalanan cukup panjang yang depan dan selanjutnya. Karena itulah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, semangat dan gairah untuk mencapai kepada tugas kita mengenal diri kita yang sebenarnya. Kita akhiri sama-sama hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.